Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Baik Desi Aniska untuk mata kuliah pengantar analisis real. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang teorema limit ya. Ini pertemuan ke-10 di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan dan limit barisan. Oke, kita langsung saja ya ke definisi dari apa nih? Terbatas. Oke, saya sesuaikan dulu. Oke, barisan bilangan real ya, X atau dinotasikan kalau barisan itu Xn itu dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M yang lebih besar dari 0 sedemikian sehingga mutlak Xn itu kurang dari sama dengan N untuk semua N bilangan asli. Nah, makanya oleh sebab ini ya, barisan Xn ini yang kita notasikan sebagai Xn itu terbatas jika dan hanya jika ini ya, jika dan hanya jika himpunan Xn dengan N itu elemen bilangan asli itu merupakan subset terbatas subset di dalam bilangan real itu sendiri ya. Ini bentuk lain dari definisi ini ya. Xn terbatas jika dan hanya jika himpunan Xn itu subset terbatas pada bilangan real. Oke, selanjutnya kita ke teorema, di mana teorema ini menyatakan hubungan terbatas dan konvergen ya, atau punya limit. Jika Xn ada konvergen, maka Xn itu terbatas. Berarti kita ingat lagi definisi konvergen ya di video sebelumnya ya. Coba kita buktikan bersama. Kita diketahui Xn-nya ini konvergen. Nah, misal kalau konvergen berarti konvergen ke suatu titik ya. Kita misalkan dia konvergen ke X ya. Nah, kita ambil sebarang nilai epsilon sama dengan 1 sehingga terdapat K elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K berlaku, ini definisi yang kemarin ya di video sebelumnya. Xn ini juga definisi limit, jarak dengan X itu kurang dari epsilon. Epsilonnya kan 1 di sini ya. Nah, kita gunakan ketaksamaan segitiga ya. Ketaksamaan segitiga itu menyatakan bahwa mutlak Xn min X ini selalu kurang dari atau lebih besar dari. Ada yang masih ingat? Kurang dari ya. Dari Xn min X ya. Dan ini kurang dari epsilon atau 1. Nah, dari sini dapat ditulis juga bahwa Xn ini kurang dari 1 plus log X untuk semua N bilangan asli. Nah, misalkan kita pilih M ya, kita tulis bahwa ada suatu
M yang kita pilih merupakan maksimum dari barisan ini, X1, X2, sampai XK min 1, yang terakhir X plus 1. Sehingga nanti mutlak Xn ini kurang dari sama dengan M. Ya, untuk setiap N bilangan asli. Nah, karena seperti ini, maka terbukti dia ini berdasarkan definisi tadi terbatas ya. Definisi Xn itu terbatas. Kita kalau lihat lagi definisi terbatas ya. Oke, kita ke teorema selanjutnya. Saya hapus. Teorema ini menyatakan bahwa jika ada barisan yang konvergen, misalkan Xn konvergen ke X dan barisan ini juga barisannya Yn konvergen ke Y, maka berlaku seperti ini ya. X ditambah Y sama dengan ini X kecil plus Y, kemudian X kali Y, maka ini adalah perkalian dari X kecil Y kecil, kemudian C X itu sama dengan C dikali X kecil. Nah, ini pembuktiannya ada di buku. Silakan kalian cari di sumber berbagai macam sumber ya. Ini nanti pembuktian teorema ini saya jadikan sebagai tugas yang akan dikumpulkan di Edling. Oke, kita ke teorema selanjutnya. Jika Xn konvergen ke X dan Zn konvergen ke Z, di mana Z-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Dan barisannya juga tidak sama dengan 0 untuk semua N bilangan asli, maka pembagiannya yaitu X per Z itu juga konvergen ke X per Z. Nah, ini juga saya jadikan tugas aja yang teorema 2.2 ini. 2.24 ya. Sekarang kita ke teorema 2.25. Teorema selanjutnya ya. Teorema ini menyatakan bahwa jika Xn adalah barisan bilangan real dan Xn itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua N bilangan asli, dan Xn-nya konvergen ke X, maka X-nya itu juga lebih besar sama dengan 0. Kita buktikan untuk yang ini. Kita ambil sembarang epsilon untuk membuktikan dia konvergen. Epsilon kita buktikan menggunakan pengandaian yang kontradiksi ya. Berarti andai X-nya ini kurang dari 0 ya. Andai ini negatif. Misal epsilonnya sama dengan min X ya. Nah, diketahui bahwa Xn ini konvergen ke X. Kita gunakan definisi konvergen, maka terdapatkah elemen bilangan asli
sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k itu berlaku xn min x kurang dari epsilon ya. Ini artinya xn min x itu kurang dari epsilon dan lebih besar dari negatif epsilon. Kita jabarkan menjadi epsilon plus x ini x min epsilon. Nah, karena epsilonnya tadi dipilih yang min x, ini jadinya x min x kurang dari epsilon. Epsilonnya tadi udah diganti menjadi min x ya, min x plus x, sehingga ini min ya, ini menjadi 2x kurang dari xn kurang dari 0. Nah, ternyata xn-nya ini kurang dari 0 ya, kalau diambil x-nya kurang dari epsilonnya sama dengan negatif x, sehingga ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa xn-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi pengandaian salah, haruslah x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Oke, silakan dibaca lagi kalau belum paham, diulang-ulang lagi videonya. Kita ke teorema selanjutnya. Nah, teorema ini menyatakan bahwa jika xn konvergen ke x, yn juga konvergen ke x, dan xn-nya kurang dari yn, maka x-nya juga kurang dari y. Ini kita buktikan. Kita misalkan ya, ada zn itu adalah pengurangan dari yn min xn ya. Sehingga ini kan notasinya y besar, ini x besar boleh juga ya. Ini berarti z besar, sehingga kita peroleh z sama dengan y min x. Untuk ini karena ini lebih besar, yn lebih besar dari z xn, maka ini positif ya pengurangannya ini, sehingga z-nya lebih besar sama dengan 0 ya, atau dengan kata lain zn-nya itu lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau kita pakai teorema sebelumnya ya, maka kita akan memperoleh nilai limitnya ini akan selalu lebih besar dari 0. Ini adalah limit dari yn barisan ini kan dikurangi limit dari barisan xn. Ini kan konvergen ke titik ini ya, x dan y. Nah, artinya karena ini positif, berarti limit yn ini lebih besar sama dengan limit xn ya, yang artinya x atau sini y lebih besar dari x ya, itu nilai limitnya.
Oke, silakan di-post kalau ingin dicatat. Kita akan ke teorema selanjutnya yang berbunyi bahwa jika X atau Xn barisan yang konvergen ke X dan Xn ini lebih besar sama dengan A dan Xn juga kurang dari sama dengan B, maka X ya, nilai limitnya itu apa? Ya, nilai limit atau nilai konvergen ke titik ini itu ya, nilai limitnya ya, lebih besar sama dengan A dan kurang juga sama dengan B. Kan kita ingat bahwa kalau dia punya limit dia konvergen ya, di video sebelumnya. Coba kita buktikan. Di sini kita misalkan ada barisan Y, barisan konstanta ya. Misalkan dia B, B, B. Ini masih menggunakan teorema sebelumnya juga untuk membuktikannya ya. Teoremanya sebelumnya tadi. Nah, ini artinya misalkan barisan ini limit X kurang dari limit Y yang sama dengan B ini ya, karena barisan konstan. Karena diketahui bahwa ini tadi Xn ini kan X ya, sama lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Ini artinya nilai limitnya itu kan X ya, X berarti kurang dari B ya. Nah, dengan menggunakan cara yang sama juga, kita misalkan ada suatu barisan, misalkan Z, barisan konstan, yaitu A, di mana nilai limitnya ini kurang dari sama dengan limit X. X itu kan konvergen ke X kecil ya, maka ini A kurang dari sama dengan X. Selanjutnya kalau ini digabung menjadi A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B. Seperti itu ya. Untuk teorema selanjutnya dinamakan teorema squeezy ya. Kita punya barisan bilangan real Xn, Yn. Ini barisan ya, Z besar ini barisan atau Zn, Y besar tuh Yn, sedemikian sehingga bersifat seperti ini, Xn kurang dari Yn kurang dari Zn untuk setiap n lebih besar dari n. Dan nilai limit Xn ini sama dengan Zn, maka Y itu konvergen dan nilai limitnya ini sama ya. Nah, kita misalkan kita buktikan ya. Misal kita definisikan W ini titik 2 sama dengan ini definisi ya, limit dari Xn yang sama dengan limit Zn itu. Nah, selanjutnya untuk setiap epsilon kita ambil lebih besar dari 0,
maka terdapat K elemen bilangan asli, ini definisi limitnya, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K ini berlaku Xn min W, ini kan nilai limitnya ya, konvergen berarti, itu kurang dari epsilon, dan karena dia sama berarti mutlak Z ini ya, karena dia sama berlaku juga untuk Zn min W, itu juga kurang dari epsilon. Dengan kata lain, kalau ini kita jabarkan, Xn min W ini kurang dari epsilon dan lebih besar dari min epsilon. Nah, ini juga berlaku untuk yang ini. Zn min W ini kurang dari epsilon dan lebih besar dari min epsilon. Nah, selanjutnya yang diketahui ini ya, karena Xn kurang dari sama dengan Yn dan Yn itu kurang dari sama dengan Zn, maka Xn min W kurang dari Yn min W kurang dari sama dengan Zn min W juga. Ini mengakibatkan ini kurang dari epsilon, ini lebih, kita pakai yang sebelah sini, ini lebih besar, berarti Yn ini min W lebih besar dari min epsilon dan kurang dari yang ini epsilon. Nah, karena berlaku untuk setiap n elemen K besar ya, dan epsilonnya tadi lebih besar dari 0, maka limitnya ini dijabarkan lagi menjadi mutlak n min W ini kurang dari epsilon, yang artinya limitnya itu sama dengan W. Seperti itu ya. Silakan di-post kalau ingin dicatat. Kita akan ke teorema selanjutnya, masih mengenai limit. Teorema limit ya, karena judulnya aja udah teorema limit, maka isinya itu tentang teorema semua. Ya, analisis real itu memang seperti itu. Oke. Teorema ini menyatakan bahwa jika barisan Xn konvergen ke X, maka mutlak X sama dengan mutlak Xn ini juga konvergen ke mutlak X ya. Kita buktikan, banyak ya yang mesti dibuktikan. Bukan hanya perasaan saja yang harus dibuktikan. Kita ambil epsilon yang lebih besar dari 0 ya. Dan diketahui ini ya, Xn itu konvergen ke X. Maka ini definisi konvergen, terdapatkah, ini selalu berulang-ulang ya, elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K, ini terus berulang-ulang disebut nih ya, di setiap pembuktian berlaku. Oke, konvergen berarti Xn min X kurang dari epsilon, ini definisi ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, kita bisa katakan bahwa mutlak dari Xn min X ini yang kurang dari epsilon itu selalu lebih besar dari mutlak Xn dikurangi mutlak X ya,
Ini double mutlaknya. Oke, dari sini diperoleh mutlak dari mutlak xn ini yang dikurangi x itu kurang dari epsilon. Atau dengan kata lain, mutlak xn ini ya konvergen ke mutlak x. Atau ini kan kata lainnya x ya, x besar. Nah, sama juga. Ya terbukti udah di sini. Baiklah, kita lanjutkan lagi teorema selanjutnya. Nah, mungkin sekarang giliran kalian ya. Untuk slide ke-11 ini berbunyi tentang jika xn konvergen ke x dan xn itu lebih besar sama dengan 0, maka barisan bilangan real positif. Ya. Kalau diakarkan, akar xn tetap konvergen juga ke akar x-nya gitu ya. Nah, tolong ini ditambahkan sebagai tugasnya. Dibuktikan ya. Oke. Dan slide terakhir, jika barisan xn adalah barisan bilangan real tegas. Nah, barisan real tegas ini ingat nih ya, di slide-slide sebelumnya, di video-video sebelumnya, dengan limit xn plus 1 per xn ini sama dengan L, nilai limitnya itu ada, dan L ini kurang dari 1, maka xn ini konvergen, dan limit xn sama dengan 0. Oke, saya jadikan ini juga sebagai tugasnya ya, biar sama-sama membuktikan. Oke, saya rasa sampai sini dulu penjelasan saya untuk kuliah hari ini ya mengenai teorema limit. Ya nggak heran isinya teorema semua, judulnya aja teorema limit. Oke, santai-santai aja, dinikmati saja ya pengantar analisis real emang seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.